Jangan berisik, Deng. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kolonialisme Eropa terhadap kerapuhan ekonomi. Tesis ini dibimbing oleh Bapak Ardianto Fitradi. Sejak berakhirnya Perang Dunia, masyarakat mulai menyadari bahwa ketakutan terbesar bukan lagi pada ancaman militer, melainkan kerapuhan negara. Kerapuhan negara sendiri itu memiliki banyak definisi, namun para ahli berpendapat bahwa kegagalan negara itu salah, cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahaudin. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tesis tentang pengaruh kolonialisme Eropa terhadap kerapuhan ekonomi. Sejak berakhirnya Perang Dingin, masyarakat mulai menyadari bahwa ketakutan terbesar bukan pada ancaman militer, melainkan kerapuhan negara. Kerapuhan negara sendiri itu bisa dikatakan sebagai kegagalan negara dalam menyediakan hak dasar bagi warga negaranya. Konsekuensinya dalam jangka panjang, negara tersebut dapat ditinggalkan oleh warga negaranya dan dapat hilang dari peta. Faktanya, 1 miliar penduduk bumi itu tinggal di negara-negara rapuh. Fokus penelitian ini ialah membahas aspek ekonomi pada kerapuhan negara. Kerapuhan ekonomi disebabkan karena pemerintah gagal menyediakan ekosistem ekonomi berkelanjutan dan menyediakan Hey! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kolonialisme Eropa Terhadap Kerapuhan Ekonomi. Sejak berakhirnya Perang Dingin, masyarakat mulai menyadari satu fakta bahwa ancaman terbesar bukan lagi ancaman militer, melainkan kerapuhan negara. Kerapuhan negara dapat dikatakan sebagai kegagalan negara dalam menyediakan kebutuhan atau hak dasar bagi warga negaranya. Konsekuensinya negara tersebut dapat hilang dari peta. Faktanya 1 miliar penduduk bumi itu tinggal di negara-negara yang tertinggal dan kacau. Fokus penelitian ini ialah menganalisis aspek ekonomi pada kerapuhan negara. Kerapuhan ekonomi itu disebabkan karena pemerintahnya tidak menyediakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan menyediakan kebutuhan dasar bagi warga negaranya. Isu ini dipilih atas 3 alasan. Pertama adalah organisasi internasional di bidang pembangunan itu menggunakan indeks yang berbeda untuk mengalokasikan dana bantuannya ke negara-negara rapuh. Yang kedua, ini merupakan eksplorasi salah satu pemikiran Acemoglu dalam papernya 2001 The Colonial Origins of Comparative Development, yaitu negara dengan institusi yang lebih baik yaitu diukur dari hak milik dan kebijakan yang tepat akan berinvestasi pada pembangunan manusia menuju kesejahteraan manusia. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang kerapuhan ekonomi, maka kita berbicara isu-isu besar lain seperti kejahatan atas HAM, genosida, eksodus populasi, keruntuhan lembaga demokrasi, serta kekerasan jangka panjang. Kita berbicara tentang perang konflik yang panjang di Afghanistan, kita berbicara tentang pengungsi Rohingya, dan kita juga berbicara tentang kemiskinan atau kelaparan global. Hipotesisnya, kegagalan ini dipicu oleh sifat ekstraktif institusi pemerintah yang ternyata merupakan warisan dari sifat penjajahan yang dilakukan pada masa kolonial. Ini Acemoglu 2012. Jika masa kolonialnya itu represif, maka nanti peninggalan warisan institusinya itu cenderung ekstraktif dan sebaliknya. Lange juga menegaskan institusi ekstraktif ini terus berkembang bahkan berpuluh-puluh tahun
setelah negara tersebut merdeka. Maka posisi penelitian ini adalah untuk menguji ulang pengaruh kolonialisme terhadap kerapuhan ekonomi dengan menggunakan hipotesis dari Acemoglu dan juga Lange melalui pendekatan kegagalan institusi pemerintah. Pertanyaan penelitiannya maka ialah apakah kolonialisme bangsa Eropa memengaruhi kerapuhan ekonomi? Penelitian ini juga memiliki batasan masalah. Yang pertama adalah definisi kolonialisme yang dimaksud itu dimulai pada Age of Discovery, yaitu penaklukan Ceuta itu di Tanjung Verde yang ditaklukkan oleh Portugis, dan setelah itu dimulai juga abad kolonialisme oleh dari ekspedisi Columbus. Kedua, tidak mempertimbangkan imperialisme, karena kolonialisme dan imperialisme adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita tidak memasukkan Tiongkok dan Turki Ottoman sebagai negara penjajah, karena mereka bukan negara kolonial. Selanjutnya, Jepang dikecualikan karena menjajah lebih singkat dan tidak meninggalkan institusi yang berarti jika dibandingkan dengan institusi yang ditinggalkan oleh penjajah-penjajah Eropa. Pemerintah memiliki dua peran. Yang pertama adalah membuat kerangka hukum, yang kedua adalah mengatur distribusi sumber daya. Dan negara-negara gagal atau negara rapuh ini tidak mampu menjalankan perannya, entah itu lewat otoritas, legitimasi, maupun kapasitas. Konsep kerapuhan ekonomi sendiri itu yang paling banyak dirujuk adalah definisi dari Zartman 1995, yaitu kerapuhan sebagai hilangnya fungsi dasar negara. Nah, di sini peneliti menggunakan 3 indikator dalam menentukan kerapuhan ekonomi. Yang pertama adalah economic decline and poverty, yaitu meliputi perubahan progresif dari berbagai indikator ekonomi, penurunan atau tiba-tiba atau shock dari harga komoditas, devaluasi, dan sebagainya, yang konsekuensinya terdapat kesulitan sosial karena penghematan ekonomi dan ketimpangan antar kelompok. Yang kedua ada uneven economic development, yaitu mempertimbangkan ketimpangan secara real dan secara persepsi, yang itu ketimpangannya meliputi ras, etnis, dan agama, serta peluang meningkatkan status ekonomi seperti pendidikan, akses lapangan pekerjaan, dan juga pelatihan kerja. Yang ketiga adalah human flag and brain drain, yaitu eksodus populasi dan tenaga kerja terampil, mulai dari dokter, pengusaha, dan ahli. Aspeknya meliputi perpindahan paksa maupun perpindahan secara sukarela. Negara rapuh juga memiliki berbagai karakteristik, yaitu yang pertama tidak mampu memonopoli kekuatan dan menjaga perbatasan. Yang kedua tidak berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan, pusat kekacauan dan berbahaya bagi negara tetangganya, terus punya masalah kronis pada kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakamanan, dan kelembagaan yang lemah. Faktor yang memengaruhi kerapuhan ekonomi yang pertama adalah sistem pemerintahan demokratis, karena menurut beberapa literatur, sistem pemerintahan yang demokratis itu dapat mengurangi ketimpangan dan kelaparan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, modal insani, dan kestabilan politik. Misalnya awal kelaparan yang terjadi di Bengal 1990-an itu terjadi karena pemerintah tidak demokratis. Ketidakstabilan politik atau FNSA dan perang saudara menghilangkan otoritas negara serta memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan modal insani. Institusi kolonial secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu inklusif dan ekstraktif. Inklusif ini artinya liberal, terdapat praktek demokrasi, dan melindungi hak milik ya. Yang kedua, ekstraktif, yaitu cenderung kolonialismenya represif dan diktator, tidak menghargai hak milik, tidak ada batasan elit politik. Negara-negara kemudian itu negara-negara Eropa itu menggunakan strategi yang berbeda-beda tergantung kondisi awal permukimannya. Jika wilayah yang menguntungkan, maka negara-negara Eropa akan menerapkan institusi ekonomi inklusif, dan jika tidak menguntungkan, maka penjajah Eropa akan menggunakan institusi ekstraktif. Pro dan kontra. Engerman, Sokolov, dan juga Acemoglu dan Robinson mengatakan bahwa negara-negara penjajah membuat institusi yang berbeda di koloni mereka tergantung dari penyakitnya. Yang kedua adalah iklim dan juga tingkat kepadatan penduduk di awal masa penjajahan.
Sementara Hayek, Lipset, dan Laporta mengatakan sifat institusi kolonial tergantung siapa negara penjajahnya. Kalau yang inklusif itu Inggris, ekstraktif itu Spanyol dan Portugis. Spanyol, Prancis, dan Portugis itu hukum koloninya dipengaruhi oleh tradisi hukum sipil Romawi yang menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dari beberapa kasus, negara-negara tersebut banyak menerapkan institusi predator di negara koloninya, pembagian kelas, menciptakan pasar yang gagal, polarisasi kekayaan pada elit, dan juga bertindak represif. Sementara Belanda itu sifatnya patrimonial dan ada stratifikasi sosial yang ada di negara koloninya. Inggris dipengaruhi oleh British Common Law yang itu memberi hak lebih besar ke investor dan pemilik properti. Yang kedua, ada komitmen penegakan aturan dan peradilan yang independen. Landasan teorinya ada teori hak milik, universalitas, eksklusivitas, transferabilitas, dan keamanan, di mana hak milik ini menjadi sangat penting bagi aktivitas ekonomi. Ada redistributive combines dalam ekonomi politik, yaitu ada kelompok-kelompok kecil dari partai politik, media massa, hingga keluarga yang eh, membuat ekonomi itu menjadi semakin ekstraktif. Kerapuhan ekonomi menggunakan fragile state index pada data kerapuhan karena dua alasan. Pertama, indeks ini tersedia setiap tahun. Yang kedua, dimensi lebih luas karena mempertimbangkan intervensi eksternal, agresi, bantuan, sanksi, dan misi PBB. Ini sesuai dengan definisi kolonialisme, yaitu kehilangan kontrol eksternal. Kolonialisme Eropa, di sini ada beberapa aspek yang perlu dibahas. Pertama adalah koloni, yaitu wilayah yang urusan domestiknya dikontrol bangsa Eropa. Ada urusan domestik yang dimaksud ialah urusan luar negeri, angkatan bersenjata, imigrasi, atau perdagangan dalam waktu yang sangat lama. Wilayah dan waktu mendapatkan kontrol eksternal atas sebagian besar wilayahnya, yaitu deklarasi penjajahan formal itu tidak dianggap dalam penelitian, termasuk deklarasi berakhirnya penjajahan. Entitasnya adalah anggota PBB atau LBB, lebih dari 500.000 penduduk, misi diplomatik dari dua kekuatan besar. Ada menggunakan beberapa variabel. Yang pertama ada indeks kerapuhan ekonomi, yang kedua ada indeks demokrasi, vaksinasi elit, kolonialisme yang terdiri dari 5 negara, dari Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, dan kategori exclude, yaitu negara yang tidak pernah dijajah Eropa. Durasi, yaitu durasi suatu negara dijajah Eropa, dan IND atau lama suatu negara merdeka dari penjajahan. Dan DEN adalah kepadatan populasi. Model ini merujuk pada Feni 2015 dengan mempertimbangkan durasi jajahan dan lama suatu negara merdeka menggunakan COLDAT atau Colonial Dates Dataset, tidak hanya memperhitungkan negara penjajah terakhir seperti yang dilakukan oleh Feni. Ini juga menggunakan data panel, menggunakan indeks FSI yang mempertimbangkan intervensi eksternal dan juga menambahkan Belanda sebagai negara penjajah. Uji yang digunakan adalah uji Lagrange multiplier effect, kemudian dipilihlah random effect, dan uji T, uji F, serta uji koefisien determinasi. Hasil dan diskusi. Dari hasil regresi, kita dapat melihat dua model. Model pertama adalah model dasar, yang kedua model yang mempertimbangkan durasi dan lama suatu negara merdeka. Hasilnya adalah konsisten, di mana kerapuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh kolonialisme, relatif dipengaruhi oleh kolonialisme, kecuali negara Belanda. Beberapa peneliti melihat manfaat besar kolonialisme bagi negara koloni karena mereka mempertimbangkan pengenalan industri kereta api dan teknologi pertambangan. Namun mereka melupakan alasan dari industri kereta api itu dibangun. Ada eksploitasi SDA, ada sistem tenaga kerja paksa, dan itu tidak baik bagi pembangunan manusia. Memang data standar hidupnya naik, namun ini terjadi karena ada perpindahan sebagian besar penduduk dari sektor formal ke sektor kerja informal.
Kolonialisme meninggalkan ketimpangan modern dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya Inggris membuat institusi inklusif di Amerika Utara, sementara Spanyol itu dan Portugis berhasil mengeksploitasi Amerika Latin karena memungkinkan. Jadi dia menerapkan institusi ekonomi ekstraktif. Karakter institusi kolonial, sifat ekstraktif rezim, dan ketergantungan politik pada kekuatan kolonial bertanggung jawab atas kerapuhan ekonomi. Kolonialisme itu juga berkontribusi pada kurangnya modal sosial bagi masyarakat, menciptakan kondisi kekurangan modal sosial di wilayah penjajahan. Negara-negara pasca kolonial yang tidak sah secara inheren ini akhirnya tidak stabil, kemudian memiliki berbagai masalah kronis seperti pengangguran, konflik, dan kemiskinan. Individu menjadi sulit bekerja sama dalam pembangunan manusia. Variasi dan dinamika kolonialisme dampaknya heterogen tergantung dinamika kolonialisme yang berlangsung di koloni. Pola penjajahan ekstraktif maupun inklusif yang diterapkan suatu negara penjajah terhadap koloninya juga berbeda-beda. Ini mendukung hipotesis Acemoglu dan menolak sebagian hipotesis Hayek, Lipset, Laporta, dan Bruce bahwa mereka mengatakan Inggris selalu menerapkan institusi inklusif, sedangkan Spanyol, Prancis, dan Portugis menerapkan institusi ekstraktif. Ini adalah contoh di mana Inggris di Amerika memang mereka menerapkan institusi inklusif. Namun di Sierra Leone, Karibia, Inggris tidak menerapkan institusi inklusif, melainkan ekstraktif. Di Fiji dan Guyana bahkan Inggris meninggalkan stratifikasi etnis dan itu bertahan setelah negara tersebut merdeka. Spanyol misalnya melakukan eksploitasi tenaga kerja tambang di Peru dan Meksiko, namun di Argentina Spanyol tidak lebih liberal. Nah, begitu pula dengan Prancis dan Portugis sesuai dengan kondisi awal negara tersebut dijajah dan juga perkembangan yang terjadi di negara asal. Ada dinamika sifat penjajahan. Negara Inggris tidak selamanya menerapkan institusi liberal, sementara Spanyol, Prancis, dan Portugis juga tidak selamanya menerapkan penjajahan merkantilis dengan sifat institusi ekstraktif. Kolonialisme Belanda tidak memengaruhi kerapuhan ekonomi karena beberapa alasan. Pertama adalah Belanda lebih dianggap sebagai pedagang, bukan penjajah. Makanya banyak sekali literatur yang tidak memasukkan Belanda sebagai negara penjajah. Karena Belanda tidak mengikuti perebutan benua Afrika kecuali Gold Coast. Kolonialisme sering dikaitkan dengan ekspansi. Belanda tidak ekspansi. Sifat kolonialisme mereka lebih kepada kontrak dan konsentrasi. Mereka hanyalah pedagang. Yang kedua, Belanda itu meninggalkan institusi berupa border yang sangat tegas ya. Belanda membentuk batas wilayah yang tegas dan jelas. Belanda juga meniadakan kepemimpinan lokal atau raja kepala suku dari koloni. Ini berbeda dengan Prancis di Indochina yang dia negara protektorat. Inggris di beberapa negara Afrika Selatan, di beberapa negara Afrika itu dia memberikan wewenang kepada pemimpin-pemimpin lokal untuk memungut pajak. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang kemudian membuat potensi negara tersebut menjadi pecah. Yang ketiga, Belanda juga meninggalkan warisan, yaitu berupa peningkatan industrialisasi, pendidikan, dan peningkatan konsumsi di sekitar daerah-daerah di pabrik gula. Desa yang terpengaruh kultur stelsel memiliki banyak sekolah dan manufaktur dibanding desa yang tidak terpengaruh dengan sistem tanam paksa. Belanda berkontribusi atas aglomerasi, jaringan pelabuhan internasional, jalan, dan juga UMKM. Yang keempat, pengaruh kolonial Inggris, Spanyol, dan Portugis telah meninggalkan pengaruh yang lebih terlihat dibanding pengaruh yang ditinggalkan Belanda. Bahkan beberapa negara yang disebutkan tadi, itu dia sampai meninggalkan institusi berupa budaya dan bahasa, atau bisa kita sebut dengan lingua franca. Dinamika postkolonial, makin lama suatu negara merdeka, maka kerapuhan ekonomi makin berkurang.
Karena negara melakukan investasi pembangunan manusia, ada transformasi struktural dan penurunan kemiskinan. Hanya ada sedikit negara yang mengalami stagnasi pertumbuhan. Selanjutnya untuk variabel kontrol yang lain, tidak ada negara demokratis yang menghadapi bencana kelaparan. Penduduk di negara dengan kebebasan ekonomi yang rendah itu memiliki insentif yang lebih tinggi untuk melakukan emigrasi ke negara maju. Untuk konflik, maka dapat kita katakan bahwa konflik horizontal dapat mengurangi stabilitas dan menghambat pembangunan ekonomi. Negara dengan kepadatan yang relatif lebih tinggi itu mengalami sedikit kerapuhan. Kepadatan dapat diasosiasikan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara negara-negara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa kecuali Belanda, bahwa kolonialisme relatif memengaruhi kerapuhan ekonomi. Ini juga mendukung hipotesis bangsa Eropa menjajah sesuai dengan kondisi awal wilayah koloni, sekaligus memperkuat teori Acemoglu 2001. Saran penelitian selanjutnya yang mungkin dilakukan ialah menganalisis pengaruh kekuatan ekonomi negara-negara adidaya era postkolonial terhadap kerapuhan ekonomi, mengingat penjajahan ekonomi yang modern atau modern kolonialisme itu melalui aneksasi wilayah, invasi militer, hingga klaim sumber daya alam itu masih sangat tinggi, masih berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.